Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga saja semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Qadarullah, bagi yang sedang sakit semoga saja disehatkan kembali. Berjumpa kembali dengan saya Dian Santi, tutor mata pelajaran IPS PKBM Negeri 23. Kali ini kita akan membahas modul 1 Wajah ASEAN dengan subpokok bahasan unit 1 ASEAN itu kita. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita siang ini, ada yang masih ingat apa itu ASEAN? Ayo, siapa yang bisa? Ya benar, ASEAN adalah Association of Southeast Asian Nation atau Perhimpunan Negara-Negara di Kawasan Asia Tenggara. Ya. Berdasarkan letak astronomis dan geografis Asia Tenggara adalah posisi astronomis dipengaruhi oleh garis lintang dan garis bujur, yaitu pada 28 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kawasan Asia Tenggara dilewati oleh garis khatulistiwa atau garis ekuator dan garis balik utara. Posisi geografis Asia Tenggara ini akhirnya mempengaruhi iklim di Indonesia, juga kegiatan ekonomi penduduknya. Iklim di Indonesia ini apa? Berdasarkan karena dilewati garis khatulistiwa, matahari bersinar sepanjang tahun, maka mempengaruhi iklim. Iklimnya ada dua. Iklim apa dan iklim apa? Ya benar, iklim penghujan dan juga iklim kemarau atau panas. Letak geografis Asia Tenggara adalah berada di antara benua Australia dan benua Asia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Berikutnya, kita akan melihat peta dari Asia Tenggara. Oke. Dari sini Ibu ada tugas satu untuk kalian. Kalian boleh mengerjakannya di buku kalian, kemudian kalian foto dan kirimkan ke saya. Oke. Berdasarkan peta ini ada batas-batas wilayah Asia Tenggara. Oke. Saya ingin kalian menyebutkan secara pasti, boleh browsing, boleh cari di internet atau di buku-buku. Batas wilayah utara apa? Batas wilayah selatan, barat dan timur dari Asia Tenggara itu apa saja? Ya, itu tugas untuk kalian. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita berikutnya. Sejarah ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara tergabung dalam organisasi ASEAN. Berdirinya organisasi ASEAN atau Association of Southeast Asian Nation sebelumnya diawali dengan adanya pertemuan 5 menteri luar negeri dari negara-negara Asia Tenggara pada tanggal 5 sampai dengan 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Dari pertemuan tersebut diperoleh kesepakatan untuk mendirikan organisasi kerjasama yang diberi nama ASEAN. Menteri Luar Negeri yang ikut menandatangani deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 adalah dari Indonesia diwakili oleh Bapak Adam Malik, dari Singapura diwakili oleh Mr. Sinantrambi Rajaratman, dari Filipina Mr. Nasisco Ramos, dari Malaysia Tuan Tun Abdul Razak,
dan juga dari Thailand Thanat Command. Jadi ada 5 menteri luar negeri yang ikut menandatangani deklarasi Bangkok, ya. Ini adalah kelima menteri luar negeri itu. Oke. Berikut adalah daftar negara-negara ASEAN hingga saat ini. Oke. Untuk Indonesia, Singapura, Filipina, Malaysia, serta Thailand adalah negara-negara penggagas berdirinya ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967. Oke, disusul berikutnya negara ke-6 yang tergabung dalam ASEAN adalah Brunei Darussalam pada tanggal 7 Januari 1984 yang merupakan anggota ke-6. Dilanjutkan oleh Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995 menjadi anggota ke-7. Kemudian dilanjutkan dengan Laos pada 23 Juli 1997, anggota ke-8. Myanmar tanggal 23 Juli juga tahun 1997 menjadi anggota ke-9. Dan selanjutnya yang terakhir adalah Kamboja pada tanggal 30 April 1999 sebagai anggota ke-10. Jadi anggota ASEAN ada 10 negara yang baru bergabung, oke? Tujuan berdirinya ASEAN sendiri itu apa? Berdasarkan deklarasi Bangkok itu, kenapa para Perdana Menteri, 5 Perdana Menteri tadi menggagas untuk terbentuknya ASEAN? Pasti ada tujuannya kan? Ya, mari kita belajar bersama-sama. Tujuannya antara lain, yang pertama adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua adalah meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, bekerja sama untuk mendirikan industri dan memperluas perdagangan internasional. Yang keempat, meningkatkan kerjasama untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, teknik, ilmiah, dan administrasi negara. Yang kelima adalah memelihara kerjasama dengan organisasi regional dan organisasi internasional. Itu adalah salah satu alasan atau latar belakang terbentuknya ASEAN, ya. Yang berikutnya adalah sampai dengan detik ini, kira-kira ada nggak manfaatnya kita tergabung dari ASEAN? Tidak saja untuk Indonesia, tapi negara-negara lain sudahkah mengambil manfaat? Atau adakah keuntungannya? Nah, dari sini kita bisa melihat negara-negara atau mana saja di Asia Tenggara yang sudah menikmati hasilnya. Hasil kerjasama ASEAN antara lain adalah berdirinya Universitas ASEAN di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Yang kedua, berdirinya pabrik pupuk urea amoniak di Malaysia. Yang ketiga, berdirinya pabrik abu soda di Thailand. Terbentuknya ZOFAN, Zone of Peace, Freedom and Neutrality, zona bebas dan netral. Berdirinya tempat promosi ASEAN untuk pedagang, investasi, dan pariwisata di Tokyo. Berdirinya pabrik pupuk urea ASEAN di Indonesia. Berdirinya pabrik tembaga ASEAN di Filipina. Dan yang terakhir adalah berdirinya pabrik vaksin hepatitis B di Singapura. Kita harapkan masih ada lagi kerjasama-kerjasama lainnya yang akan terjadi, ya, yang akan terjalin di ASEAN. Semoga saja, ya. Cukup sekian pembelajaran kali ini.
mohon kalian baca kembali atau lihat kembali videonya. Sempatkan ya, sempat tidak sempat harus baca. Oke, harus melihat videonya. Agar apa? Supaya kita mendapatkan ilmu, dan semoga saja ilmu ini bermanfaat dan barokah. Oke, sekian, terima kasih. Ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.